Anime ORB adalah anime ceramah? Ya, bisa saya katakan seperti itu. Bahkan lucunya lagi, anime ini menampilkan perdebatan tentang eksistensi Tuhan antara seorang ateis dengan seorang agnostik. Sungguh satu hal yang cukup menarik, bukan? Karena hal ini bisa dikatakan adalah sesuatu yang baru terjadi di sebuah adegan di dalam anime populer. Normalnya atau biasanya, anime tidak jauh-jauh hanya sebatas membahas filosofi kehidupan, semangat api, ataupun filosofi sejenis. Namun anime ini dengan lantang dan cukup nekat menampilkan ide perdebatan agama secara real tanpa dipotong dan dengan durasi yang cukup panjang. Ya, meskipun bagi saya yang menontonnya terkesan seperti halnya ceramah agama yang sangat panjang, karena dialog-dialognya juga cukup berat membahas eksistensi Tuhan dan keyakinan mereka terhadap Tuhan. Namun ya, saya cukup terkesan dengan anime ini. 聖書を重視してる彼らが地動説を Sejak awal saya sudah curiga kalau anime ORB ini sebenarnya bukanlah anime bertemakan sains astronomi, melainkan anime bertemakan teologi agama dan perdebatan agama yang menyamar sebagai sebuah anime bertemakan science fiction. Istilah kerennya adalah mungkin seperti serigala berbulu domba, alias anime teologi berbulu science fiction. Karena hampir di setiap episode pasti ada saja elemen-elemen agama, baik itu dalam bentuk gereja, ketuhanan, filosofi kebenaran, ataupun apapun itu yang ada di dalamnya. Salah satu yang menarik perhatian saya adalah tentang konsep kebenaran. Ya, memasuki masa teknologi yang penuh dengan AI ini, orang-orang terutamanya di sosial media seringkali mengatakan atau berkomentar seolah melarang seseorang untuk merasa paling benar ataupun merasa dirinya benar. Namun ini menjadi pertanyaan, apakah seseorang benar-benar tidak diperbolehkan merasa dirinya benar ataupun merasa dirinya paling benar? Ya, di beberapa episode di anime ORB seringkali mereka menyebutkan ide dasar tentang sebuah kebenaran, di mana kebenaran itu harus dibuktikan agar menjadi sebuah fakta. Dan untuk permasalahan keyakinan pada kebenaran, di beberapa episode terakhir bahkan Rafal, salah satu karakter utama di anime ini, dengan gaya santai dan tanpa ekspresi berlebihan, ia mengatakan, ketika mengejar kebenaran, kau harus yakin dan percaya pada kebenaran itu, dan juga pada intuisimu serta pada keindahan dunia. Itulah yang dikatakan Rafal di beberapa episode terakhir dari anime ini. 僕は何があろうと君の好奇心を否定しない。信じろ。自分の直感を、この世の美しさを。 Namun selain itu, di sisi lain, kita harus selalu membuka diri pada kemungkinan bahwa apa yang kita yakini selama ini, yang kita yakini sebagai sebuah kebenaran, ternyata itu semua adalah sebuah kesalahan. Seperti yang ditunjukkan oleh Count Pietz di beberapa episode dari anime ini, yaitu tepatnya di episode 8 dari anime ORB ini, di mana dia menerima dengan lapang dada bahwa seluruh hidupnya yang dia habiskan untuk penelitian ternyata hanya menghasilkan sebuah kekeliruan dan kesalahan dalam ia mengambil semua kesimpulan yang telah ia pelajari ataupun telah ia teliti. Itu semua terjadi karena ia tidak mencoba untuk membuka diri pada awalnya, namun pada akhir kehidupan di masa tuanya ia akhirnya memberanikan diri untuk membuka diri pada kemungkinan-kemungkinan bahwa ia melakukan kesalahan. 記録を見せてやってもいい。ただし条件がある。 Ya, merasa benar itu adalah wajib menurut saya. Kenapa? Selama kita memiliki bukti logis, fakta tak terbantahkan bahwa kita benar, maka kita wajib meyakini dan mempercayai apa yang kita yakini selama ini. Lalu apa yang kita lakukan dan kita bela itu adalah sebuah kebenaran. Lalu kenapa banyak orang yang teriak-teriak dengan mengatakan bahwa jangan merasa paling benar? Ya, semua hal tersebut disebabkan karena sebenarnya mereka semua telah frustasi dan berputus asa mengcounter suatu kebenaran, dan ia mungkin telah berputus asa membuktikan bahwa dirinya lebih benar
dibandingkan orang yang ia anggap merasa paling benar tersebut. Lalu apa sebenarnya kebenaran itu? Ketika Novak, salah satu karakter di anime ORB ini, yaitu yang menjadi villain utama di anime ini, menyiksa para cendekiawan yang dianggap sebagai penista, apakah yang dia lakukan itu benar? Dan apakah itu sebuah kebenaran? Ya, bagi dia itu adalah sebuah kebenaran. Hal tersebut dikarenakan adalah karena sebuah ketidaktahuan atau karena dia sendiri berusaha keras untuk menutupi kebenaran yang ia lihat sendiri, atau dalam istilah kerennya adalah ia mencoba untuk denial. Ya, kasus Novak ini sebenarnya sama dengan kasus orang yang berkomentar, jangan merasa paling benar dong. Bedanya, apa yang ia lakukan, yaitu Novak lakukan tersebut tidak hanya sekedar berkomentar, namun juga menggunakan tindakan fisik yang diatasnamakan sebuah kepercayaan dan keyakinannya kepada gereja. Ya, meskipun begitu, pada akhirnya Novak sendiri kebingungan dengan apa yang ia yakini dan meninggal tanpa memberikan kesan apapun. Ia hanya membela keyakinan dan kepercayaan atas dasar tradisi kuno dan doktrin yang telah dipahat sejak lama oleh otoritas yang berkuasa pada masa dia hidup, yaitu gereja. Jadi pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa mengetahui kebenaran itu adalah sebuah kebenaran yang benar, bukan hanya doktrin buta, kepercayaan kuno, dan tradisi yang melekat sejak lama? Ya, sebenarnya ini sangat-sangatlah sederhana. Semua indikatornya hanyalah satu, yaitu logika. Biarkan otak yang telah dikaruniai oleh Allah kepada kita mencerna dengan baik kebenaran itu. Masalahnya adalah, kebanyakan dari kita terlalu takut untuk menggunakan logika kita sendiri. Padahal sudah sangat jelas Allah dalam beberapa surat di dalam Al-Quran mengatakan bahwa jika kamu berpikir, alias Allah selalu menekankan kita untuk selalu berpikir dan menggunakan logika. Ya, kita memang terlalu takut menggunakan logika kita sendiri. Kita terlalu takut untuk menjadi berbeda dari tradisi dan doktrin serta budaya yang melekat. Kita terlalu takut untuk mengatakan kebenaran. Karena itu, belajarlah dari anime ORB ini. Bagaimana para karakter-karakter di anime ini rela mati-matian mengatakan kebenaran. Walaupun penguasa selalu mengintai mereka, selalu berusaha menghalang-halangi kebenaran tersebut, namun mereka tetap yakin pada apa yang mereka yakini dan tidak takut pada apapun yang menghalangi mereka, meskipun hingga harus kehilangan nyawa sekalipun. Ya, itulah pengamatan saya tentang anime ini. Bagaimana menurut kalian tentang karakter Novak ini? Apakah kalian juga merasa kesal dengan karakter ini yang terlalu OP? Coba tulis di kolom komentar ya. Dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita bertemu lagi di video-video berikutnya.